Cerita ini tentang seorang lelaki tua. Seorang sopir truk berumur 55 tahun yang hanya ingin menyambung hidup dengan cara yang jujur. Ia bukan orang penting, bukan tokoh besar, tapi hari itu, di jalan tol menuju Jakarta, hidupnya berubah karena satu tuduhan yang tak masuk akal. Sebuah peristiwa aneh terjadi, sebuah peringatan. Mungkin, bahwa hati yang disakiti bisa menjadi kekuatan yang tak terlihat. Inilah kisah nyatanya. Namanya Pak Rudi. Usia 55 tahun. Rambutnya sudah penuh uban. Wajahnya keriput karena terbakar matahari dan kerasnya kehidupan. Ia adalah sopir truk pengangkut buah dari desa kecil di Jawa Tengah menuju pasar induk di Jakarta. Sudah 30 tahun ia jalani profesi ini tanpa cacat, tanpa celah. Hidupnya sederhana, jujur, dan penuh kerja keras. Pagi itu, matahari belum tinggi saat ia berangkat. Truknya membawa mangga, salak, dan semangka dari para petani desa yang menitipkan harapan mereka padanya. Semua sudah dikemas rapi, ada surat jalan resmi, dan ia bahkan sempat mampir ke pos polisi desa untuk pemeriksaan rutin. Masuk ke jalan tol Cikampek, udara terasa lengang. Truk tua itu menderu perlahan, tidak pernah ngebut, karena Pak Rudi tahu, keselamatan dan kejujuran lebih penting dari segalanya. Dia menyetel radio tua yang mengeluarkan lagu campur sari lawas, sambil mengingat cucunya yang sebentar lagi ulang tahun. Tapi segalanya berubah di kilometer 62. Sebuah mobil patroli polisi memotong laju truknya dan memintanya menepi. Dua polisi turun. Salah satunya bertubuh kekar dengan wajah dingin. "Pak, bisa turun sebentar?" tanya polisi itu, tanpa curiga. Pak Rudi turun. Truk ini dicurigai membawa narkoba. "Kami akan melakukan penggeledahan." Pak Rudi terperangah. "Narkoba? Pak, saya hanya bawa buah. Silakan periksa. Ada surat jalan dan semua dokumen lengkap." Tapi polisi itu tak peduli. Ia memerintahkan bawahannya membongkar isi truk. Satu persatu kotak dibuka. Buah berserakan di aspal. Semangka pecah. Salak terinjak. Petugas tak menemukan apapun, tapi tetap bersikeras. "Saya yakin barangnya disembunyikan di bawah tumpukan. Ini pasti modus," kata polisi itu dengan nada tinggi. Pak Rudi mulai gemetar. "Pak, saya ini orang kecil. Hidup saya cuma dari narik truk. Kalau saya bawa narkoba, anak saya makan apa?" Namun polisi itu tetap ngotot, menuduh tanpa bukti. Warga mulai berkumpul. Ada yang merekam diam-diam. Tapi Pak Rudi sudah tidak tahan lagi. Matanya memerah. Tangannya gemetar menahan amarah yang selama ini ia kubur dalam kesabaran. "Pak, kalau saya bohong, biar saya mati di sini juga. Tapi kalau saya jujur, dan Bapak masih menuduh saya, biar Tuhan yang balas Bapak sekarang juga." Suasana hening seketika. Polisi itu tertawa sinis. Sumpah orang kecil. Hah, gak ada harganya di mata hukum. Namun, belum 5 detik berlalu, polisi itu tiba-tiba memegangi perutnya. Matanya membelalak, wajahnya pucat, darah muncrat dari mulutnya, membasahi seragamnya. Orang-orang panik, polisi lain berteriak minta tolong, menghubungi ambulans. Tubuh polisi itu roboh, menggeliat di atas aspal panas. Darah terus mengalir dari mulut dan hidungnya, seperti keran bocor tak tertutup. Pak Rudi melangkah mundur, ia sendiri syok. Sumpahnya hanya keluar dari hati yang sakit, sakit karena difitnah. Dijatuhkan harga dirinya sebagai orang jujur. Polisi itu dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Dokter bingung, tak ada luka fisik, tapi organ dalamnya seperti mengalami pendarahan hebat spontan. Berita menyebar cepat, video warga yang merekam kejadian itu viral. Sopir tua yang menangis karena dituduh membawa narkoba. Lalu polisi tiba-tiba muntah darah setelah ia mengucapkan sumpah. Divisi Propam turun tangan. Ternyata, polisi itu memang sedang diselidiki karena terlibat jaringan penyalahgunaan wewenang. Ia sering menjebak sopir untuk memeras uang. Pak Rudi akhirnya dipulihkan namanya. Ia diberi penghargaan oleh komunitas sopir dan para petani desa karena berani melawan ketidakadilan. Tapi ia tak merasa bangga. "Saya tidak ingin orang celaka. Saya hanya ingin dihargai sebagai manusia." Setiap malam, Pak Rudi kini menyalakan lampu kecil di sudut rumahnya dan membaca doa. Ia tak tahu, apa yang terjadi hari itu adalah mukjizat, kutukan, atau sekadar kebetulan.
Tapi ia yakin, sumpah dari hati yang terluka bisa lebih tajam dari pedang. Dan di jalan tol yang panjang itu, bekas darah masih tertinggal samar di aspal. Sebuah tanda bahwa kebenaran kadang datang dari tempat yang tak terduga. Setelah kejadian itu, Pak Rudi tetap melanjutkan perjalanannya. Truknya masih berisi sebagian buah yang tersisa. Wajahnya lesu, hatinya remuk, bukan karena rasa bersalah, tapi karena trauma yang tak bisa ia jelaskan. Tapi setelah keluar dari kilometer 70, sesuatu mulai terasa aneh. Jalanan tol yang biasanya ramai, mendadak sunyi. Tak ada satu kendaraan pun di depan atau belakang. Langit mendung, radio truk tiba-tiba mati. Hanya terdengar desis seperti bisikan halus. Lalu, terdengar suara berat dan serak dari belakang kursinya. Kenapa kau doakan dia mati? Pak Rudi sontak menoleh. Tak ada siapapun. Ia menepikan truk, turun perlahan. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Di cermin samping truk, ia melihat bayangannya sendiri, tapi bayangan itu tersenyum. Padahal wajahnya tidak. Malam mulai turun. Awan menggulung hitam. Lampu tol berkedip seperti kehabisan daya. Pak Rudi duduk di kursi pengemudi. Tangan gemetar. Ia mulai berbicara sendiri. Atau, mungkin sebenarnya, bukan sendiri. Aku gak pernah minta dia mati. Aku cuma sakit hati. Tiba-tiba kaca depan retak. Bukan karena apapun, tapi dari dalam. Dari retakan itu, seperti ada bayangan hitam merambat ke arah wajah Pak Rudi. Lalu ia melihat sesuatu di kaca spion. Wajah polisi itu pucat. Mata terbalik. Darah terus mengalir dari mulutnya. Pak Rudi menjerit, menutup matanya. Tapi saat dibuka lagi, semuanya kembali normal. Atau, begitulah pikirnya. Ia menyalakan mesin. Truk melaju lagi. Tapi suara mesinnya kini terdengar aneh. Seperti suara erangan. Bukan logam. Tapi daging yang digesek. Di tengah jalan tol. Di kilometer 93. Ia melihat truk lain berhenti di pinggir. Truk tua. Berkarat. Seperti peninggalan zaman dulu. Di balik kaca gelapnya, terlihat bayangan sosok duduk tak bergerak. Pak Rudi memperlambat laju. Tiba-tiba, lampu truk tua itu menyala sendiri. Klaksonnya berbunyi panjang dan nyaring. Dan dari dalamnya, muncul seorang pria, memakai seragam polisi. Mulutnya robek. Darah mengalir tak berhenti. Dan tangannya menunjuk ke arah Pak Rudi. Kau telah membuka pintu, dan kini kau tak bisa menutupnya lagi. Truk Pak Rudi mati mendadak. Mesin terhenti. Suasana menjadi pekat dan dingin. Tiba-tiba, dunia sekitar seperti melambat. Pak Rudi mendengar suara tangis. Bukan dari luar, tapi dari dalam dadanya sendiri. Aku cuma mau hidup tenang. Kenapa hidup ini selalu menyakitiku? Pak Rudi teringat masa mudanya. Saat dulu, 20 tahun lalu, adik bungsunya ditangkap polisi karena fitnah. Dipukuli, ditinggalkan mati di sel, dan polisi yang tadi muntah darah, ternyata adalah salah satu yang dulu bertugas di kota itu. Tangannya gemetar. Apa, ini balasan Tuhan? Atau kutukan? Dari diriku sendiri. Dalam heningnya jalan tol, suara adiknya terdengar lirih. Mas, kadang, kemarahan yang kau simpan terlalu lama, bisa menjadi iblis. Lampu jalan menyala tiba-tiba. Truk kembali bisa dihidupkan. Tapi saat Pak Rudi melaju, GPS menunjukkan sesuatu yang ganjil. Anda memasuki jalan yang tidak terdaftar. Langit kini sepenuhnya gelap. Di depan, berdiri sebuah gerbang besi hitam. Tulisan di atasnya sudah usang, tapi samar-samar terbaca. Pintu penebusan dosa. Pak Rudi memejamkan mata. Ia sadar, ia telah menyeberang ke wilayah yang tak seharusnya. Bukan karena ia jahat, tapi karena luka lamanya telah menjadi portal bagi kekuatan yang tak terlihat. Ia menginjak rem, menolak masuk lebih jauh. Tiba-tiba, suara radio menyala sendiri, memutar suara tangis seorang anak kecil. Pak, pulang. Pak, pulang. Dan dalam sekejap, semuanya lenyap. Pak Rudi terbangun.